Baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya IGD Ekonomi Jasa dipanggil Bayu, dengan NIM 2190301008. Saya dari kelas C1. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas mengenai buku KWU, tepatnya buku kerja kewirausahaan 2, yaitu buku kerja ke-10 dan ke-11. Baik, kita mulai saja. Jadi di buku yang ke-10 ini, kita akan membahas mengenai identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Dengan unit usahanya itu berupa jasa, dan produk jasanya itu jasa developer and facilitator of internet cafe atau Phantom Cyber. Nah, di sini sudah bisa kita lihat, seperti biasa ada elemen KUK, itu kriteria untuk kerja, serta batasan variabel. Kita mulai dari yang pertama, elemennya itu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Dengan KUK-nya yaitu alasan kebutuhan modal usaha baru. Jadi di Phantom Cyber ini, alasan butuh modal barunya ini adalah karena memang dibutuhkan modal untuk menghadapi tantangan dari cash flow. Makanya di checklist yang ini. Kemudian sumber-sumber modal personal, itu yang KUK yang kedua, itu Phantom Cyber menggunakan sumber bootstrapping, yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah potensi peningkatan pendanaan. Potensi peningkatan pendanaan ini, kita pilihnya creative source atau sumber kreatif untuk Phantom Cyber ini. Kemudian kita masuk ke elemen yang kedua, di mana elemen kedua ini mengenai identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas dengan beberapa KUK seperti business angel, jenis venture capital, dan initial public offering atau IPO. Pertama kita mulai dari KUK yang pertama, yaitu business angel. Business angel ini kita pilih karena mereka mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Sehingga kita juga harus memastikan bahwa usaha Phantom Cyber ini itu harus memiliki proyek yang layak dengan keuntungan yang bisa diharapkan untuk bisnis angel ini. Kemudian untuk jenis venture capital, Phantom Cyber pilihnya itu berdasarkan kepemilikan, lebih tepatnya di public venture capital company. Kemudian untuk initial public offering atau IPO tidak dicentang untuk Phantom Cybernya. Kita masuk ke elemen yang ketiga, di mana elemen ketiga ini mengenai identifikasi pembiayaan pinjaman. Ada 3 KUK, yaitu bank komersial, SBA guaranteed loan, dan sumber-sumber pinjaman lain. Untuk bank komersial ini karena sangat sulit, jadi kita tidak pilih untuk Phantom Cyber. Tapi Phantom Cyber memilih SBA guaranteed loan, yaitu pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit tempat lain, serta pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Nah, sumber-sumber pinjaman lain juga dipilih, yaitu berdasarkan teman dan keluarga, dan juga jaringan langganan peer-to-peer. Kita langsung masuk ke elemen yang keempat, yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Di sini ada 2 KUK, yaitu pertama leasing atau sewa, dan SBIR and SBR. Nah, di sini Phantom Cyber memilih leasing atau sewa karena memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Sehingga sewa ini merupakan suatu sumber kreatif pembiayaan atau modal yang sangat aman, yang aman gitu. Yang aman karena memang sudah tertulis perjanjiannya dan juga diawasi oleh hukum. Itu saja dari buku kerja 10. Berikutnya kita langsung masuk ke buku kerja yang 11. Buku yang 11 ini kita akan membahas mengenai identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha produknya sama, unit usaha dan produk atau jasanya sama. Kemudian di sini ada langkah-langkah, kriteria kinerja, dan hasil rekaman hasil atau rekaman hasil. Kita mulai dari langkah-langkah yang pertama, yaitu identifikasi peluang pemasaran. Dengan kriteria kinerjanya di sini ada 1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Pertama, informasi tentang kebutuhan pasar. Di sini Phantom Cyber mendapatkan informasi mengenai dari pasar baru dan berkembang. Kemudian untuk jenis pemasarannya di sini fokus pada pemasaran bisnis ke bisnis. Kemudian yang kedua,
kriteria kerja kedua yang itu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Untuk potensi pasar baru, di sini kita pilih e-commerce. Kenapa? Karena diharapkan Phantom Cyber ini dalam e-commerce maka dia bisa meluaskan pemasaran maupun penjualannya. Sedangkan kontribusi pada bisnis kita fokus pada pertumbuhan agar usahanya terus berjalan. Kemudian yang elemen yang ketiga, kriteria yang ketiga yaitu pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide kreatif. Di sini untuk pendekatan kita mendekat di pendekatan institutional approach, yaitu berfokus pada supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan dan pembelian akhir. Terutama ke supplier ini sangat penting bagi jasa Phantom Cyber ini. Kemudian yang langkah-langkah yang kedua, yaitu kita investigasi peluang pemasaran. Di mana kriteria kinerja di sini ada peluang pemasaran. Untuk peluang pemasaran, Phantom Cyber ini berfokus pada penetrasi pasar. Karena penetrasi pasar itu berarti menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada dan membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap mulai usaha. Sehingga Phantom Cyber itu bisa menjual jasanya kepada orang-orang yang mau membuka usaha serupa begitu. Kemudian untuk hasil evaluasi peluang, di sini Phantom Cyber terdapat beberapa karakteristik, yaitu seperti fleksibilitas yang memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dan produk dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Kemudian ada kelayakan finansial. Yang kriteria kerja yang ketiga itu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan standarisasi serta kemudian untuk ditangani juga bisa diandalkan juga kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Nah, baru kita masuk ke yang kriteria kerja ketiga yaitu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial kita fokus pada peluang. Kemungkinan strategi kriteria yang keempat, kriteria kerja yang keempat itu kemungkinan strategi pesaing potensial. Ini perlu diwaspadai ya teman-teman. Strategi pesaing ini untuk Phantom Cyber ini perlu waspadai strategi pesaing mengenai periklanan ekstensif akan produk-produk pesaing. Kemudian yang kelima yaitu ranking peluang pemasaran. Ranking peluang pemasaran kita new topik, fokusnya itu karena jasa ini Phantom Cyber termasuk lumayan baru. Kemudian langkah-langkah yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Dengan kriteria kerja yang pertama itu perubahan yang diperlukan. Perubahan yang diperlukan kita fokus pada kepatuhan dan resiko merek. Merek ini sangat penting karena bisa meningkatkan penjualan atau ini dan juga bisa berdampak negatif. Ya. Kemudian yang kriteria kerja kedua itu perubahan organisasi. Untuk perubahan organisasi kita fokus pada struktur organisasi berorientasi pada pelanggan. Kemudian untuk perkiraan kebutuhan sumber daya itu kita fokus pada biaya produksi. Kriteria yang keempat yaitu komunikasi kelayakan, kita fokus di jajaran direktur. Dan yang kelima yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Baik, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.